hikmat dan kebijaksanaan. Jadi semua yang dilakukan Allah, segala kegiatan dan kebaikan yang kita rasakan, itulah hikmat dan kebijaksanaan. Nah, sekarang apa fungsi hikmat? Hikmat itu buat apa? Mungkin Bapak Ibu sekalian jarang ya berdoa minta Tuhan, saya minta hikmat. Mungkin jarang atau mungkin juga tidak pernah. Karena ya boleh jadi kita nggak tahu itu buat apa gitu. Kita mungkin lebih minta berkat ya paling sering. Tuhan berkatilah. Karena kita tahu kalau fungsi berkat ya, semua tahu lah fungsi berkat ya, bisa difungsikan. Tapi kalau hikmat, kenapa kok kita jarang minta? Karena mungkin kita nggak tahu fungsinya. Apa fungsi hikmat? Mungkin saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk merefleksi, mengingat-ingat kembali di perjalanan hidup kita masing-masing. Kita pasti pernah punya satu saat atau momen, satu keadaan di mana kita itu merasa kayak seneng sekali, kayak damai, sukacita, kayak nggak kepikiran apa-apa, kayak orang yang benar-benar bebas. Pernah merasakan? Pernah? Berapa lama? 1 hari? Seminggu sampai? Nggak sampai, paling-paling setengah hari. Setengah hari nanti kalau sudah keinget masalahnya, buyar mana, hilang damainya ya. Tapi pernah merasakan ya? Nah, itu bisa dicapai kalau kita punya hikmat. Seneng gak merasakan pengalaman seperti itu? Enak, gak kepikiran apa-apa, damai, tenang, kayak hati ini kayak lega. Pasti pernah merasakan itu. Tetapi kenapa kok gak bisa dirasakan terus? Kok itu hilang, setengah hari hilang. Bisa bertahan 2 hari saja sudah sangat bagus. Setelah 2 hari, masuk hari ketiga, ketemu perkara, ketemu masalah, sumpek lagi, hilang damainya. Itu karena tidak ada hikmat. Jadi hikmat itu punya fungsi yang sangat luar biasa, yang sebetulnya kita sangat suka merasakan dan menikmati itu. Jadi hikmat itu fungsinya untuk mendatangkan damai sejahtera bagi diri kita sendiri. Kalau kita tidak mau kepikiran apa-apa, kita pengen santai, kita pengen sukacita selalu, itu perlu hikmat. Nah, itulah fungsi hikmat. Nah, kenapa kok kita nggak bisa merasakan damai selalu? Itu artinya hikmat itu tidak selalu tinggal dalam diri kita. Ada saat dimana kita tidak berhikmat. Kalau bahasa Tulungagungnya itu mendu. Apalagi dobok. Macam-macam bahasanya ya. Tidak berhikmat itu macam-macam bahasanya. Nah, kenapa kok hikmat itu tidak selalu tinggal dalam kita? Pertama karena kita ya tadi mendu. Lebih suka bingung hal yang lain-lain daripada memelihara hikmat. Lebih suka ngejar emas, intan, permata. Tapi kalau Raja Salomo, dia yang sudah tahu bilang emas, intan, permata itu tidak ada artinya. Nah, kok Salomo bisa sampai seperti itu ya? Dia mengejar hikmatnya. Hikmat itu tidak ditinggal di dalam diri manusia yang berdosa atau dikuasai dosa. Jadi kenapa kita tidak selalu berhikmat? Kenapa kok ada saat-saat saat-saat di mana kita itu mendu. Sampai kadang itu kita sendiri mukul-mukul diri sendiri. Mendu. Pernah gitu Pak? Kok mendu Tuhan? Itu karena kita berdosa, karena ada dosa. Orang kalau dosa itu mesti mendu. Tidak mungkin tidak. Nah, karena ada dosa, hikmat itu tidak bisa tinggal di dalam diri kita. Bisanya cuman mampir, yaitu mampir kayak sehari, 2 hari, setengah hari. Setelah kita merasakan hikmat itu seneng, terus kembali dengan godaan dosa, hilanglah hikmat itu, hilanglah damai itu. Nah, hikmat itu apa kok bisa sepengaruh itu ya? Kok bisa hikmat sekuat itu ya? Kalau kita baca di Amsal pasal 8, di sana digambarkan tentang Tuhan kita Yesus Kristus, Anak Allah. Itu digambarkan bahwa sebelum segala sesuatu jadi, Tuhan Yesus itu ada sebagai anak kesayangan Allah. Kemudian di ayat terakhir, di pasal 8 ayat-ayat terakhir dijelaskan bahwa aku adalah hikmat. Siapa membenci aku, mencintai
maut. Jadi hikmat itu bukan sekedar pengetahuan, tapi hikmat itu adalah pribadi Kristus. Pribadi Kristus ini adalah penyelamat kita, dan dia adalah hikmat. Jadi pantas kalau kita punya hikmat, kita selamat, kita merasa kayak tenang, damai, selamat. Tapi kalau tidak ada hikmat di sini, mati aku. Mateng kon. Buyar. Saya baru dapat bahasa kayak gitu tuh di Nganjuk itu ada baru tahu ya. Corkemu, maksudnya apa corkemu? Enggak jelas. Mati. Tapi kalau kita punya juru selamat, nggak mungkin ngomong gitu. Kita mesti bilang selamat, untung, puji Tuhan. Betul. Lebih sering mana kita bilang mati sama bilang selamat? Mesti lebih sering bilang mati. Ada saat-saat dimana kita tidak selamat, terus kita merasa terancam, kita ngomong mati. Tapi kalau kita merasa selamat, tidak mungkin kita ngomong gitu. Nah, itu kalau kita punya hikmat pribadi Kristus. Nah, Amsal tadi menjelaskan seperti itu. Karena itu kalau tadi kita perhatikan di bacaan kita yang kedua di 1 Yohanes di ayat 4 sampai 5, mungkin bisa dibuka lagi Yohanes 1 ayat 4 sampai 5. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan terang itu tidak menguasainya. Ini terang hidup. Ini persis seperti yang dikatakan Salomo bahwa hikmat itu cahaya kekal. Jadi Kristus itu digambarkan sebagai sebuah cahaya yang menerangi kehidupan. Bayangkan Bapak Ibu bisa hidup tapi nggak ada terang, nggak ada cahaya, nggak bisa lihat apa-apa. Bahkan di dalam pikiran kita bisa melihat sesuatu dalam pikiran itu karena ada terang dalam diri manusia. Kalau di dalam diri kita nggak ada terang, di dalam pikiran ini nggak kelihatan apa-apa, peteng. Apa? Kalau bahasa Tulungagung peteng game ya. Terus gak ketok apa-apa, peteng iki game. Nggak bisa lihat apa-apa lagi. Terus buntu. Itu kalau orang kehilangan terang seperti itu. Sehingga Salomo menggambarkan hikmat sebagai cahaya kekal itu menurut saya sangat masuk akal. Karena Yesus itu adalah terang yang bercahaya, terang hidup. Di bacaan pertama tadi dalam Ibrani 1 ayat 3 itu digambarkan bahwa ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Cahaya kemuliaan Allah. Jadi hikmat itu adalah cahaya kemuliaan Allah. Dan cahaya itu tidak bisa tinggal di dalam diri manusia yang dikuasai dosa. Karena dosa itu menjadi penghalang, menjadi pemisah antara kita dengan Allah. Karena itu ada saat dimana kita merasa terang, merasa damai. Ada saat dimana kita sumpek, gelap. Gak enak kita hidup gonta-ganti, kadang damai, kadang ribet, kadang damai, kadang sumpek. Lebih enak kita damai terus, betul ya? Nah, karena itu sebisa mungkin kita membebaskan diri dari dosa. Nah, ini ada suatu perumpamaan yang menarik. Hikmat tidak bisa tinggal dalam diri orang berdosa itu seperti cermin yang berdebu, yang debunya sampai ngetel gitu. Sampai wes kotor ndak karu-karuan. Cermin itu tidak akan bisa memantulkan cahaya. Disenteri pakai sokle. Kalau cerminnya butek ya tidak akan bisa terpantul cahayanya. Nah, cermin itu adalah diri kita, manusia ini. Kemudian cahaya itu adalah Sang Kristus tadi. Nah, debu itu adalah segala sesuatu yang menghalangi kita dalam memancarkan cahaya Kristus. Jadi debu-debu itu ya dosa-dosa, kebiasaan buruk. Apa kebiasaan buruk ada macam-macam. Mulai dari yang kecil-kecil miso, atau mungkin bersungut-sungut, atau mungkin rasan-rasan, sampai yang besar nyuri, korupsi, banyak pokoknya dosa itu macam-macam kebiasaan buruk. Nah itu menghalangi kita memancarkan cahaya Kristus. Jadi dalam perumpamaan ini, kenapa kok kita tidak bisa selalu memancarkan cahaya? Karena ada debu-debu itu tadi.
kalaupun debunya dibersihkan masih ada sedikit, mungkin cahaya akan terpantul, tetapi tidak sempurna. Dari cermin itu tidak memancarkan yang sesungguhnya. Di rumah punya cermin Bapak Ibu? Punya ya? Nah, cermin ini kan fungsinya memberi pantulan, betul ya? Ketika kita bercermin, yang kita lihat cerminnya apa pantulannya? Ayo lihat cermin ini di depan kaca ya. Yang dilihat kacanya apa gambar yang ditampilkan kaca? Gambarnya ya, betul ya? Pantulannya, cerminnya sakarepmu, terserah ya. Mau cermin besar, kecil, pokoknya selama itu memantulkan bisa digunakan. Dan cerminnya tidak punya nilai sama sekali ketika kita bercermin, pokoknya dia memantulkan. Kita nggak lihat cerminnya, kita lihat pantulannya. Itulah fungsi cermin yang sesungguhnya. Dan kita sebagai manusia sebetulnya tidak penting banget gitu ya. Ngapain ya? Yang penting itu apa yang kita pantulkan. Kalau kita berusaha jadi cermin yang baik, sia-sia. Kita mau bikin cermin yang listnya ukir-ukiran kayu jati. Kita mungkin mau bikin cermin yang listnya itu dipigura dari emas murni. Sia-sia, karena cermin itu hanya akan digunakan orang melihat, nggak lihat listnya, nggak lihat apa figuranya, yang dilihat pantulannya. Nah, selama kita bisa membuat pantulan yang sempurna, kita akan menjadi cermin yang sesungguhnya. Jadi penampilan kita boleh sederhana, cuman cermin kotak, listnya kayu, gak diamplas, gak dipelitur, tetapi pantulannya jelas. Kalau dibuat bercermin itu padang, ketok genah. Nah, itulah bagaimana hidup seorang Kristen seharusnya. Jadi ketika kita berbuat baik, kita berbuat kasih, itu bukan karena diri kita, tetapi karena cahaya Kristus. Karena Allah sumber segala kebaikan. Allah sumber segala kebaikan. Jadi sumbernya kebaikan itu dari Allah. Saudara bisa berbuat baik, itu bukan karena Anda baik, bukan. Karena ada sumber kebaikan dan saudara memantulkan cahaya kebaikan itu. Kalau saya sekarang pegang cermin, kemudian cahaya lampu ini memantul, cerminnya nyala, betul Bapak? Nyala karena apa? Karena lampu apa karena cermin itu? Karena lampu, karena dia memantulkan cahaya lampu. Nah, kita sebagai orang Kristen, ketika kita mengasihi, ketika kita berbuat baik, itu bukan karena kita baik, bukan karena kita kasih, tetapi karena ada sumber kasih, ada sumber cahaya Kristus. Nah, sekarang orang tidak kenal Tuhan bisa berbuat baik enggak? Orang tidak percaya Tuhan Yesus bisa berbuat baik enggak? Bisa. Loh, kok bisa? Orang ateis tidak percaya Tuhan itu ada, bisa amal deh. Bisa bagi-bagi sembako, bisa senyum itu, mari, bisa dia berbuat baik. Terus bedanya apa sampai si Kristen? Hah? Orang tidak percaya Tuhan loh. Sama kita yang Kristen bedanya apa? Oh, sama-sama bisa berbuat baik. Bedanya mereka tidak tahu bahwa kebaikannya itu bukan dari dirinya sendiri. Sementara kita tahu kebaikan itu dari Tuhan. Bedanya itu dok. Mereka tidak tahu, kita tahu. Mereka melihat cahaya kebaikan Tuhan, tapi samar-samar yang mereka terima hanya pantulannya saja. Karena itu ada yang nyembah pohon, ada yang nyembah kotak batu, ada yang nyembah macam-macam. Karena mereka melihat ada pantulan dari situ. Ketika mereka melihat seorang nabinya, orang yang dianggap nabinya, mereka menganggap orang ini baik. Mereka melihat cahaya Kristus, tetapi mereka tidak tahu itu dari Kristus. Jadi dipikir cermin ini adalah sumber cahaya. Nah, sementara kita orang Kristen, kita tahu saya ini hanya cermin. Saya bisa terang karena ada cahaya Kristus. Nah, itulah fungsi dari hikmat. Cahaya ini tadi untuk kita pancarkan. Kalau kita bisa berbuat baik, itu bukan karena kita baik, tetapi karena Kristus. Dan kita hanya cermin yang tidak ada artinya. Percuma kita mau dandan bagaimanapun juga, kita mau memperbaiki diri bagaimanapun juga,
Nggak ada artinya kalau kita nggak memantulkan cahaya itu. Kalau Bapak Ibu bisa berbuat baik, bukan karena Bapak Ibu baik. Jadi jangan salah tangkap. Pak Iwan orangnya baik nih Bapak Ibu. Enggak. Kok Pak Iwan sendiri yang jawab? Halo, Jemaat Kristal, Pak Iwan baik enggak? Enggak. Yang baik Pak Iwan apa Tuhan Yesus? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Pak Iwan itu cuma niru toh. Itu pun tidak sempurna pantulan cahayanya. Pak Iwan masih ada eleknya. Betul. Eleknya apa saya tidak tahu. Tapi pasti ada, sedikit ada. Tapi kita melihat cahaya Kristus, meskipun samar-samar, meskipun sedikit, tapi ada lah. Nah, sebagai orang Kristen kita perlu hikmat yang seperti itu. Kita perlu cahaya yang seperti itu supaya kita bisa memantulkannya. Sehingga orang lihat kita bukan lihat Abraham, bukan lihat Pak Iwan, bukan lihat diri kita masing-masing, tapi yang dilihat Yesus. Pernah dengar orang bilang orang Kristen itu baik-baik. Pernah dengar orang Kristen itu apian. Loh, kok gak disebut Abraham? Kok disebut Kristen nih? Karena yang terlihat Kristus, itu loh intinya. Kalau saudara berbuat baik, orang masih terima kasih, itu masih biasa. Tapi kalau saudara berbuat baik, orang yang saudara tolong bilang, puji Tuhan Yesus baik, lah itu baru luar biasa. Artinya saudara sudah tak ketok, yang ketok Yesus. Amin. Betul? Bisa loh. Nah, kalau bisa seperti itu, hidup ini damai, tenang, hikmat itu bisa terus ada. Amin. Tak kepikiran apa-apa, terus bingung memantulkan cahaya Kristus kok. Kalau kita bingung jadi cermin yang bikin list yang bagus, bikin ukir-ukiran gak nontek. Yang penting memancarkan cahaya Kristus. Elek gak apa-apa, masih elek gak apa-apa. Yang penting memancarkan cahaya Kristus. Amin. 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 Saudara Tuhan berkati saudara sekalian. Haleluya. Kita tutup Alkitab kita. Kiranya apa yang kita dengar hari ini boleh membawa kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Allah Bapa segala kuasa yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah sumber segala kebaikan. Dan kami percaya bahwa kasih-Mu mengalir melalui setiap kami sehingga memenuhi seluruh dunia ini ya Bapak. Kiranya ya Bapak Engkau senantiasa menolong kami anak-anak-Mu untuk membaktikan diri kami bagi memancarkan cahaya kemuliaan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah yang diurapi Bapa oleh Roh Kudus dan diutus menjadi penyelamat kami. Engkaulah terang dunia yang kami lihat ya Tuhan. Engkaulah terang yang membawa kami kepada hidup yang kekal. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau akan senantiasa menyinari hidup kami dengan cahaya kemuliaan-Mu dan kami boleh menjadi cerminan kasih-Mu ya Tuhan. Sehingga seluruh dunia ini boleh melihat kasih-Mu yang begitu indah melalui pantulan dari kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Engkaulah Roh kebenaran yang diutus Bapa kepada setiap kami. Kiranya Roh Kudus Engkau senantiasa mengajar kami dan senantiasa tinggal di dalam hati kami, menjadi roh hikmat, roh kebijaksanaan yang selalu menerangi jalan kami Tuhan. Sehingga kami tidak perlu lagi merasakan segala sesuatu penderitaan di dunia ini. Kami boleh merasakan damai sejahtera yang ditinggalkan oleh Kristus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami menyerahkan diri kami dalam tangan-Mu, dalam pemeliharaan-Mu, dalam bimbingan-Mu. Semua doa ini kami mohonkan ya Bapa, kehadirat-Mu dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Saya kembalikan itunya. Kita sudah dengar firman Tuhan begitu luar biasa, memberikan kita kekuatan untuk kita